Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya sehat selalu ya. Untuk kita semua, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, lu pasti pernah ngerasain ya, gimana paniknya tiba-tiba ditagih pinjol di luar kontak sama DC pinjolnya, atau di luar kontak darurat alias kondar. Nah, bahkan sampai ke kantor atau ke HRD, ke tempat kita kerja. Gue yakin banyak dari lo yang pernah ngalamin ini. Apalagi yang pinjolnya mungkin dari Shopee, atau pinjol legal lainnya yang nekat hubungi ke HRD atau kantor lo. Gue paham banget ya, yang lagi panik, bingung, dan bertanya-tanya, emang boleh ya mereka kayak gini? Apa yang harus gue lakuin nih bang? Oke, jadi santai dulu ya. Mungkin lo tarik napas dulu, jangan panik. Di sini gue bakal jelasin semuanya, biar lo nggak gampang kena ancaman dan adu domba. Nah, ingat ya, lu harus tahu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK udah ngeluarin aturan baru, yaitu POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen. Nah, aturan ini jelas banget ngatur soal etika dan waktu penagihan. Nah, jadi gini, dalam pasal 62 ayat 1 POJK nomor 22 tahun 2023, OJK itu mewajibkan pinjol atau pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK buat nagih utang sesuai norma yang berlaku. Nah, di ayat 2 ini dijelasin lagi bahwa pinjol nggak boleh pakai cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan konsumen. Sekarang, coba lu pikirin baik-baik. Kalau pinjol menghubungi orang di luar kontak darurat, apalagi sampai nyebarin informasi ke HRD atau teman-teman lu, itu termasuk cara yang mempermalukan bukan? Jelas banget, ini pelanggaran. Nah, mereka menyebarluaskan data dan info utang lu ke orang-orang yang nggak ada urusannya. Dari situ lu paham ya? Nah, aturan OJK juga tegas banget soal jam penagihan, yaitu cuma boleh Senin sampai Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar itu, mereka nggak boleh nagih. Apalagi di hari libur nasional. Terus yang paling penting nih, penagihan cuma boleh dilakukan ke alamat penagihan atau domisili konsumen. Jadi nggak ada cerita DC datang ke kantor lu atau ke tempat nongkrong lu. Kalau mereka mau nagih kantor, itu cuma bisa kalau mereka udah dapat izin dan persetujuan dari lu. Kalau lu nggak setuju, ya mereka nggak bisa seenaknya langsung datang. Terus yang jadi pertanyaan, apa yang harus lu lakuin saat ditagih melanggar aturan ini? Ya lu nggak usah takut. Kalau kalau DC pinjol melanggar aturan tadi, lu bisa ambil tindakan. OJK udah bilang ya, kalau pinjol melanggar, mereka bisa kena sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis sampai penjemputan izin usaha. Caranya gimana? Lu harus kumpulin bukti-bukti pelanggaran. Misalnya lu bisa simpan bukti berupa tangkapan layar atau screenshot, chat, rekaman telepon, atau videoin deh DC-nya yang datang ke kantor lu. Dokumentasiin aja semuanya. Tanyakan nama mereka, dari mana, dan apakah mereka sudah tahu aturan penagihan terbaru dari OJK ini. Jangan cuma diam dan panik ya. Lu juga harus berani. Nah, setelah bukti-buktinya lengkap, lu bisa laporin pinjol ini ke OJK. Ceritain aja kronologisnya, sertakan nama aplikasi pinjolnya, dan lampirkan semua bukti yang lu punya. Ini penting banget biar OJK bisa menindaklanjuti dan dari pinjol-pinjol yang nakal ini biar bisa jerak. Nah, gue paham ya, tekanan dari pinjol ini bisa bikin lu stres, panik, bahkan sampai kepikiran buat gali lubang tutup lubang. Atau mungkin lu bisa nekat untuk jual aset. Ya, lu juga bisa jadi korban pikiran negatif ya yang disebarkan sama si DC, yang akhirnya bikin lu nekat melakukan hal-hal yang merugikan diri lu sendiri. Ingat ya, tujuan kita memutus komunikasi bukan lari dari tanggung jawab, tapi untuk menyelamatkan kesehatan mental lu. Pikirin nih, lu nggak bisa fokus kerja atau cari rezeki kalau setiap hari dihantui telepon, dihantui chat-chat pinjol yang ngancam lu. Lu nggak mau kan? Nah, makanya ada beberapa hal yang bisa lu lakuin. Putus komunikasi, ganti nomor HP, hapus WhatsApp, ganti email yang terhubung sama pinjol. Mungkin lu juga bisa reset HP ke setelan pabrik. Ini buat memastikan nggak ada aplikasi atau sistem pinjol yang masih menempel di HP lu. Ya. Nah, setelah lu ganti nomor dengan itu bisa jadi setelah lu ganti nomor HP, ingat ya, itu dengan nomor NIK yang berbeda kalau bisa. Lu bisa pakai nick saudara lu atau anak lu. Ini buat jaga-jaga aja. Karena kalau nicknya sama, data lu bisa ketahuan lagi. Nah, terakhir, jangan bagikan nomor baru lu ke sembarangan orang.
Nah, bocoran data ini seringkali datang dari teman-teman atau cukup bagikan ke orang-orang yang benar-benar lu bisa percaya aja untuk sementara waktu. Kadang ya, saudara, temen, atau orang lain itu bisa jadi kaki tangannya DC. Maksudnya gimana? Mereka itu malah jadi ngebantuin nagih lu karena mereka itu biasanya ditagih sama DC-nya atau di luar kontak darurat. Nah, setelah lu lakuin itu, lu bakal ngerasain ketenangan yang luar biasa. Pikiran lu jadi jernih, dan lu bisa fokus untuk cari jalan keluar buat ngumpulin rezeki. Apakah ini artinya lu nggak perlu bayar lagi? Ya tentu enggak. Kalau lu masih bisa kerja dan berusaha, pasti ada rezeki kan? Nah, sisihin aja rezekinya buat negosiasi nanti. Kalau memang rezekinya lu cukup buat makan sehari-hari, ya udah, apa boleh buat. Resikonya nama lu masuk slik OJK atau BE checking. Dan kemungkinan ke depannya lu nggak bisa pinjam lagi. Simple aja risikonya. Intinya, jangan biarin hidup lu hancur cuma karena ancaman pinjol. Jangan habisin waktu lu buat mikirin hal-hal yang nggak penting. Ya, dengan pertanyaan DC datang ke rumah apa enggak, DC sebar data apa enggak. Hidup ini diperjuangkan, bro. Ya, harus selangkah lebih maju. Fokus tata hidup lu ke depan. Cari peluang baru. Kesimpulan dari ini adalah aksi nyata yang harus lu lakuin. Ya, semua udah kita bahas. Ada beberapa poin-poin penting yang wajib lu praktikin. Jangan cuma didengerin, tapi dilakuin. Ini juga demi ketenangan hidup lu juga. Pertama, pinjol yang menghubungi di keluar kontak darurat, apalagi sampai ke HRD, itu jelas-jelas melanggar POJK nomor 22 tahun 2023. Jadi cara penagihan mereka itu ilegal. Lu nggak perlu takut, karena OJK sudah mengatur secara tegas bahwa penagihan nggak boleh pakai cara yang mempermalukan atau mengancam. Menghubungi orang yang nggak ada sangkut pautnya dengan utang lu, apalagi di tempat kerja, adalah bentuk pelanggaran berat. Terus yang kedua, lu juga harus berani ambil tindakan, bukan cuma pasrah. Kalau mereka melanggar, kumpulin aja semua buktinya, rekam teleponnya, tangkapan layar chatnya, videoin aja kalau ada DC yang nekat ke kantor lu. Tanyakan identitas mereka dan pastikan mereka itu tahu aturan penagihan yang terbaru, ya. Nah, setelah itu laporan pinjolnya ke OJK, ya, dengan menyertakan bukti-bukti yang lu punya. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, dan ini yang paling krusial, jaga kesehatan mental lu. Ancaman teror DC itu dirancang untuk bikin lu panik, stres, dan gak bisa mikir jernih. Nah, mereka sengaja bikin lu tertekan supaya nekat, gali lubang, tutup lubang, bahkan sampai jual aset. Nah, langkah awal yang paling efektif adalah memutus komunikasi, ganti nomor, ganti email lu. Ya, jangan cuma ganti kartu, tapi reset aja ke HP lu ke setelan pabrik, biar nggak ada data-data yang pinjol yang masih nyantol. Nah, jadi lu udah tahu kan apa yang harus lu lakuin kalau ada DC pinjol yang nagih di luar kondar atau kontak darurat atau sampai menghubungi HRD atau amit-amit datang ke kantor lo. Itu semua melanggar aturan OJK. Lu nggak perlu takut, justru lu bisa melawan dengan bukti-bukti yang kuat. Laporkan aja ke OJK biar mereka yang menindaklanjuti. Dan yang paling penting, jangan biarkan pikiran lu diracuni sama DC pinjol. Putus aja komunikasi, tenangin diri, fokus buat menata hidup lu. Jangan sampai lu jadi orang yang paling rugi karena sibuk mikirin ancaman DC pinjol. Ya. Nah, kalau lu udah tahu hal ini, lakuin. Kalau ada pinjol yang nagih keluar kontak darurat atau menghubungi HRD, lapor aja ke OJK. Lu nggak perlu takut lagi, justru lu bisa melawan dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, jadi dengan melakukan semua ini, lu nggak lagi lari dari tanggung jawab. Sebaliknya, lu sedang menyelamatkan diri lu yang sedang tertekan dari masalah pinjol ini. Pikiran yang tenang ini akan membuka pulang-pulang baru, lu jadi bangkit dan menata keuangan lu. Kalau nantinya lu punya rezeki, lu bisa negosiasi untuk menyelesaikan utang. Kalau enggak, ya udah, resiko cuma masuk slik OJK. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.